Hai, selamat datang di channel Inspirasi Idaman. Kali ini gue lagi berada di lokasi Sumarekon Bekasi. Dan gue berada di klaster yang baru di launching, yaitu klaster Magenta. Kali ini gue berada di rumah contoh, yaitu tipe Palm. Ukurannya 7x11 meter. Nah, kamu bisa lihat ya, sekarang gue udah berada di ruangan tamu yang nyaman banget. Kenapa gue bilang nyaman? Karena kamu lihat nih desainnya, itu sangat mantap sekali ya. Baik dari dapurnya itu kelihatan mewah banget, elegan dengan sistem goldi gitu, lalu dengan lampu-lampu kuning gitu. Jadi kalau gue bilang sih di sini nuansanya kebanyakan lebih ke nuansa kayak bulan ya. Jadi banyak kayak semacam lampu-lampu bulat. Jadi itu warnanya kuning, cakep banget. Nah di sini untuk ukuran sofanya, di sini memakai sofa ukuran L. Jadi cukup nyaman, besar, dan sistemnya kotak-kotak kayak roti kasur ya. Dan empuk banget loh ini sofanya. Namun karena ini rumah contoh tidak boleh didudukin ya. Nah, mohon tidak diduduki dulu. Lalu di sini untuk desainnya sangat unik ya teman-teman. Karena kenapa? Dia memakai ini kayak semacam dinding batu granit. Cuman motifnya ini agak gelap. Namun tengahnya ini dia padukan dengan warna coklat-coklat gitu. Terus dikasih kayak list lampu kiri kanannya. Kayak kelihatan lebih pop ya. Bagus sih, keren kalau menurut gua. Lalu kalau untuk sisi dapurnya, di sini kelihatannya cukup simple. Ada beberapa kursi bar. Jadi kursi bar ini, ya kamu bisa lihat ya. Sebenarnya sih ini muat 4 orang ya. Secara kamu lihat nih piring-piring ada 4. Namun kalau kursi mungkin PSBB kali ya, harus physical distancing. Lalu kalau di situ, sini ada kulkas. Ini ada kayak semacam pajangan rak. Nah yang perlu kalian ketahui kayaknya sih tipenya yang ini khusus untuk pecinta anggur ya. Kenapa? Karena sini ini di meja persis depan TV ini udah ada kayak sloki anggur merahnya, kayaknya enak banget nih. Kapan-kapan kita minum bareng ya. Nah lalu sini untuk penggunaan storage-nya pun dia menggunakan maksimal ya sampai ke atas plafon nih bagian atas sini. Lalu untuk roller blind-nya tuh banyak, jadi dia cukup tebal dan panjang. Jadi baik dari ruang tamu itu ada 2 pasang roller blind, lalu bagian dapur itu ada 2 jendela yang menghadap ke taman void belakang. Lalu sini juga ada kayak semacam ruangan yang hybrid ya kalau menurut gua. Kenapa gua bilang hybrid? Karena bisa kamu gunakan untuk ruang keluarga, entah itu kamar tidur ataupun ruang untuk santai-santai. Nanti kita lihat di situ ya. Kita akan ke dapur dulu aja kali ya. Yuk. Di posisi bagian dapur kamu bisa lihat di sini nuansanya memakai, kalau menurutku ya granit hitam sama nyaris polanya kayak yang di dinding tadi. Cuman ini lebih soft ya, dimana tuh ada bercak-bercak coklatnya dikit dibanding yang tadi di dinding ruang tamu ya. Lalu di sini yang kalau menurut gue unik, yaitu yang pertama adalah di sini ini ada rak-rak, jadi tanpa penutup. Jadi kalau misalkan kamu punya kayak semacam botol-botol gede kayak gini, mangkok-mangkok, ini tuh bagus banget. Lalu di sini untuk ukuran 7x11 memang bisa dibilang ukuran 7x11 itu panjang itu kurang gitu panjang ya. Jadi kalian harus bisa memaksimalkan dengan desain minimalis. Jadi kalau ini untuk ini contohnya untuk wastafelnya nggak terlalu besar, namun itu cukup efisien dan ini kelihatannya rapi. Jadi nggak gampang bocor ya kerannya. Lalu untuk yang tadi ini untuk akses, misalkan kamu butuh udara segar, kamu tinggal buka aja seperti ini. Dan untuk pencahayaan kamu bisa atur tingkat intensitasnya. Jadi kamu bisa kendalikan di sini roller blindnya. Lalu gua ke belakang di sini, ini ada kayak semacam exhaust. Jadi kalau misalkan kamu ada kompor sini, ini kompornya gua rasa sih kompor listrik ya. Nah lalu di sini ada kayak semacam mengharum ruangan. Ini ada buat oven. Lalu kalau untuk storage-nya sini ada kayak semacam lemari kaca sampai ke atas ini juga. Lalu ini juga bukaannya. Jadi ini cukup efektif ya untuk menyimpan barang-barang ya. Jadi dia untuk sudut yang sini bisa masuk dari sini. Lalu kalau untuk ini juga sama. Dan wow. Jadi rata-rata sih desain yang kemarin kita lihat ini pada sampai atas semua ya. Dia efektif banget. Dan posisi kulkas di bagian sini nih. Tadi kita habis dari dapur, sekarang gue berada di posisi sebelah kiri bagian rumah ini. Jadi kalau kamu buka pintu, tadi kan di sebelah kanan itu adalah ruang tamu ya. Jadi di sini gue adalah posisi sebelah kiri ya. Jadi kalau di sini ini bisa dibilang tanpa pintu sama sekali. Jadi kalau gue rasa sih ini lebih kayak
separate-nya dia pakai kayak rak-rak kayak gini ya. Ini ada televisi. Jadi televisi ini bisa buat nonton di ruang tamu. Namun ini yang gue bilang tadi, ini mungkin bisa kalian gunakan entah itu untuk keluarga kalian tiba-tiba datang, atau mungkin ada orang yang butuh untuk tidur, jadi kamu bisa gunakan tempat ini. Ataupun kalau misalkan kamu mau nyantai-nyantai, ya refreshing sejenak aja, ya kayak semacam ruang keluarga mungkin bisa juga ya di sini ya. Di sini ada kayak ya banyak ya barang-barang koleksi, pajangan kamu bisa taruh nih. Dia memakai kayak warna putih kayak gini, cakep sih. Jadi dia pakai cat duko, jadi kelihatan mengkilap ya. Lalu di sini untuk kaca-kacanya, kamu bisa lihat ini kaca-kacanya ini dipadu sama parket kayu. Jadi parket kayunya bercorak. Jadi dia versinya sih kayaknya abstrak ya kalau menurut gue ya. Lalu di sini untuk tempatnya ini cukup lebar. Ini masih bisa naruh kayak semacam meja untuk kayak semacam kamu mau minuman susu atau mungkin minuman kopi. Jadi cukup nyaman sih. Nah, jadi di sini kamu bisa lihat nih, ini ada kayak semacam kaca transparan. Jadi kenapa yang gue bisa bilang tadi, ini bisa jadi ruang tambahan untuk tempat tidur ya. Jadi kamu bisa naruh pakaian-pakaian tamu kamu di sini. Jadi bisa lebih praktis ya. Lalu dengan bantal-bantal yang ukuran besar di sini pasti bakal bikin nyaman banget ya kamu nantinya. Masih di lantai 1 sekarang, untuk di belakang gua samping tangga ini, jadi nanti ada yang namanya itu kloset atau WC. Jadi untuk WC ini dilengkapi dengan toilet duduk, lalu ada wastafel, dan situ juga masih ada shower. Jadi kalau misalkan untuk mandi masih oke ya. Lalu sebelah kiri sini, belakang dapur, itu di sebelah kiri, jadi keluar pintu menuju ke sebelah kiri, kamu akan menemukan yang namanya kamar pembantu, atau bisa dibilang kamu memakai untuk jadi gudang juga. Lalu di belakang gudang itu, jadi dia tersinergi di dalamnya itu ada kayak semacam kamar mandi dengan toilet jongkok. Ya bisa dibilang untuk kalau misalkan jadi kamar tidur pembantu dan kamar mandi pembantu itu bisa ya. Masih di bagian belakang di samping kanannya, tempat kalian membuka jendela itu bisa kalian gunakan untuk jemuran ya. Jadi pakaian kalian bisa cepat kering. Karena kenapa? Karena panas matahari dan udara bisa didapatkan di situ. Sekarang kita ke lantai 2 yuk. Di lantai 2 ini terdapat 3 ruangan. Satu, gue menyebutnya sebagai kamar tidur utama. Lalu yang kedua, gue menyebutnya sebagai kamar tidur anak. Dan satu ruangan lagi, kamu bisa pakai untuk ruangan studio ya. Nah, di belakang gue ini juga ada kamar mandi. Nah, untuk kamar mandi di sini ada 2. Jadi ada satu di dalam, yaitu di kamar tidur utama, dan satu lagi ini untuk di luar. Jadi ini bisa untuk sharing 2 kamar ini. Di lantai 2 ini gue langsung ini masuk ke dalam kamar utama. Jadi di kamar utama ini ada kamar mandi dalam, tepatnya di belakang gue nih. Kamu bisa lihat ya, pintunya masuknya dari samping sini. Itu tempatnya cukup lebar. Lalu di sini desainnya untuk kamar utama ini cukup unik. Bisa dibilang untuk ukuran minimalis ya lumayan ya. Di sini ada lemari kaca transparan. Ini untuk taruh pakaian-pakaian, namun memang untuk ukurannya kurang gitu banyak ya. Kalau misalkan kalian punya istri di sini, punya barang-barang entah itu tas, sepatu, atau mungkin topi, banyak koleksi dia, ya gua rasa sih nggak cukup ya kalau misalkan untuk ukuran lemari segini ya. Lalu di sini untuk desainnya, ini kayu-kayunya cukup unik, namun di sini bukan kayak semacam storage ya. Ini lebih kayak kalau menurut gue sih jadi kayak dipan gini sih buat kasur. Ya secara untuk tampilannya sih oke ya. Ini tema-tema kuning-kuning kayak goldie gitu. Cuman yang gua kurang sukanya itu ini. Jadi dia tuh ketebelan. Dia tebel dia tuh ada sekitar mungkin 20 cm. Which is untuk kamar sebegini ukuran 20 cm itu tuh kalau menurut gue tuh berharga banget ya. Jadi bisa bikin lebar tempat kamu untuk nyaman di kamar ini. Lalu untuk di sini seberang dari kasur ini ada kayak semacam TV. Lalu untuk kaca-kacanya gue rasa lapisannya tuh ribbon ya, soalnya dia nggak terlalu silau, jadi dia cukup bikin adem lah untuk penglihatan mata. Jadi kalau misalnya baru bangun pagi-pagi nggak langsung silau. Samping kanannya itu ada jendela, jadi jendela ini bisa dibuka tutup, terus ada gorden-gorden. Lalu di samping serong kanan ini tempat tidur itu ada balkon lumayan luas kalau menurut gue ya. Dan pemandangannya tuh juga enak di sini. Untuk kamar mandinya di dalam master room ini kamu bisa lihat ini ada shower. Namun untuk kacanya dia hanya lapisin setengah aja supaya nggak tampias ke bagian sebelah kanan. Lalu untuk tingkat ketinggiannya lumayan, kalau menurut gue sekitar ada 3 cm. Jadi itu memisahkan cipratan air ke bagian ruangan untuk toilet dan wastafel ya. Dan di sini untuk toiletnya itu sudah merek Toto, wastafelnya sudah merek Toto. Lalu nih untuk kacanya
Ini sangat menarik karena ini dilapisin samping-samping itu oleh lampu, jadi bisa dibilang itu sangat ini ya, sangat bercahaya. Lalu untuk kontak storage-nya ini seperti ini tampilannya. Untuk lapisan kacanya ada storage. Setelah tadi kalian melihat kamar utama, di sini gue bisa bilang kamar ini adalah kamar anak ya. Jadi nuansanya kamu bisa lihat benar-benar kayak childish banget. Dan gua rasa kalau misalkan kalian para orang tua yang masih mempunyai anak umur di bawah 9 tahun dan kalian punya 2 anak, ini cocok banget. Jadi ada namanya kasurnya yang bertingkat ya, tingkat bawah sama tingkat atas. Lalu untuk storage-nya itu luas banget. Jadi kalau misalkan anak-anak kalian punya mainan banyak, ini jadi bisa lebih hemat tempat, jadi nggak berantakan. Untuk desainnya banyak kaca-kaca dan ya untuk tempatnya nyaman banget. Untuk lemarinya di sini menjulang tinggi sampai atas ya, sampai plafon. Jadi banyak banget tuh, entah itu pajangan-pajangan foto-foto di atas itu yang masih bisa kelihatan. Lalu di tempat gue sekarang ngomong ini semacam laci ya kalau menurut gue ya. Jadi laci ini cukup lebar, jadi dalam dan bisa digunakan untuk duduk. Jadi kalau misalkan anak-anak kalian kan biasanya itu kan masih kecil-kecil, jadi nyaman nih untuk duduk-duduk sini. Jadi kamu bisa juga sambil baca buku-buku cerita atau buku pelajaran di sini sambil ngajarin anak kamu. Di lantai 2 ini nggak cuma ada kamar master dan kamar anak loh. Jadi di sini sebenarnya ada ruangan satu lagi. Kamu sebenarnya bisa gunakan itu sebagai ruangan kamar tidur juga ya. Namun dalam video ini kamu bisa lihat ini show unit ini contohnya itu digunakan sebagai ruangan studio, khususnya pelukis ya. Kalau misalkan kalian punya bakat pelukis, yuk kita segera ke sana. Nah, gimana guys? Tadi kamu udah lihat ya, tadi kamar master dan kamar anak. Barusan gue udah tanda tanganin nih kamar rumah ini. Nah, di sini nuansanya itu cukup unik. Jadi ada wallpaper, garis-garis straight, lurus. Lalu sini ada garis macam ini, kaca ribbon juga menurut gue ya. Ini gelap, dia pantulannya nggak begitu dalam. Lalu ini kamu bisa taruh kayak semacam hasil-hasil lukisan kamu di sini. Dan itu kanvasnya ya cukup lumayan lah untuk pemula lah kayak gue ini, ya nggak? Lalu sini juga ada semacam rak-rak cukup besar, ada pantulan kaca-kaca juga di sini. Cuman di atasnya ini agak unik, dia jadi kayak semacam ada plafon tambahan khusus dari kayu. Dia ada motif, 3 motif ya gue rasa ya. Putih, coklat, marun, sama coklat agak muda. So far sih oke sih. Dan ini tampilan dari mejanya, laci-lacinya cukup nyaman. Jadi di sini nggak pakai tutup, jadi kamu bisa langsung ambil barang lalu langsung bisa mulai menggambar seperti ini. Gimana tadi setelah melihat semua tayangan yang ada di Sumarekon Bekasi? Jadi ini di Magenta Residence. Ini tipe Palm 7x11. Ini hanyalah ilustrasi ya. Jadi kamu perlu ingat, ini ilustrasi show unit yang sekiranya bisa memberikan inspirasi tambahan buat kalian untuk mendesain ulang rumah kalian. Bisa dibilang sih so far so good ya. Cuman kalau boleh kasih pandangan pribadi, dari pribadi gue ada beberapa hal yang gue kurang suka. Yang pertama itu di lantai 1 dulu ya. Dari bukaan pintu utamanya itu dia kayak sistem, kalau menurut gue kan kalau nggak ada kuncinya itu dia agak bikin berisik ya, jedem. Kalau menurut gue sih itu kurang memberikan kenyamanan ya buat gue secara pribadi ya. Well, gue nggak tahu nantinya kira-kira dari developer Sumarekon Bekasi ini nanti akan kasih pintu jenis itu atau enggak. Namun kalau dari gue sih dengan tipe yang kunciannya seperti itu gue kurang suka, itu nomor 1. Lalu untuk nomor 2, di samping kiri tadi begitu kamu masuk, lalu kan sebelah kanan tuh ruang tamu ya, sebelah kiri itu bisa dibilang ruang tidur tambahan lah bisa dibilang ya kalau menurut gue. Itu dia ada kayak semacam step, itu lumayan, kalau menurut gue tuh sekitar 4 cm ada kali. Jadi kalau misalkan kamu masih awam baru, bisa dibilang kamu bisa kesandung ya, secara ada namanya tingkat levelnya yang cukup membuat gue tadi sempat kesandung sedikit. Tapi ya kalau menurut gue sih 50-50 lah, bisa jadi pertimbangan atau enggak, tapi itu cukup jadi concern gue. Lalu untuk yang ketiga adalah posisi kulkas. Ya memang bisa dibilang dengan ukuran minimalis, kamu tentunya harus bisa mendesain ruangan kamu dengan maksimal. Namun kalau untuk ruangan tadi di kulkasnya itu memang kulkasnya di sini, tapi kalau misalnya kita mau ambil barang sebelah sini itu agak sulit sekali dijangkau. Jadi
Kalau menurut gue sih kurang efektif kalau kulkas di situ. Jadi ada bagian sini tuh kurang begitu enak diambil, maupun dengan tangan kiri atau tangan kanan. Apalagi gue secara tinggi gue 175 cm, tangan gue ini sebenarnya cukup panjang ya. Itu gue agak masih sulit untuk meraih barang-barang yang di ujung sana. Mungkin kalau misalkan dikasih rak-rak yang ukuran besar itu masih oke ya. Jadi menutupi distance jarak gue untuk mengambil jarak tersebut. Nah, lalu untuk yang terakhir di lantai 2 ini di kamar utama. Ya tadi gue udah bilang di awal ya, untuk ukuran 20 cm itu makan banyak ruang banget sih. Jadi kalau menurut gue kalau misalkan itu nggak ada, jadi langsung entah itu tembok pakai wallpaper lalu di atasnya lukisan, kalau menurut gue itu lebih simple ya. Namun kalau menurut kalian, kira-kira kalian prefer inspirasi desain yang mana nih? Tadi kan ada banyak ruangan ya tentunya ya, kalian lihat ya. Nah, kalian tulis ya di kolom komentar ya. Jangan lupa kalian untuk like, share jika kalian suka dengan tayangan ini, dan jangan lupa untuk ramaikan komentar yang ada ya. Jangan lupa untuk dukung channel gue ini dengan cara subscribe. Oke, sampai di sini aja dari gue Yohanes, and see you, bye bye. Dadah.